Yang foto kayak foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah haqqa hamdi. Alhamdulillahi wa qafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin hafizakumullah, khususnya yang sangat kami hormati Al-Alimul Alim Gus Abdul Ghafur Maimun dan semua para kiai yang hadir, para ustadz dari Robitoh santri dan alumni Sarang, dan juga adik-adik dari santri Mahat Ali Asuniyah. Fatallahu alaikum futuhal arifin. Suatu kebahagiaan yang tak terhingga, suatu saadah yang sangat agung bagi kami dengan terlaksananya kegiatan ini. Kami merasa sangat terhormat dengan kegiatan ini. Kegiatan Rosalat ini diadakan di pesantren Asuniyah, yang sekaligus ini merupakan di samping Hall Al-Maghfurlah juga Stadium Jenderal adik-adik Mahat Ali. Semoga kegiatan ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, membawa kebaikan kita ke depan untuk dakwah kita, untuk mengamalkan ilmu kita yang kita peroleh selama ini, khususnya dari pondok pesantren Sarang. Kami hanya mengaturkan jazakumullah ahsanal jaza atas kepercayaan para alumni untuk di mana kami ditunjuk sebagai Sohibul Bait. Tadi siang kami ada tamu Mas Hidayat, mantunya Kiai Jamal Jombang, jadi adik iparnya Gus Rosin. Gus Rosin itu kembar nih, ya kembar dia. Kembar, nan enggak? Wadi yang kembar. Cuma Gus Rosin ini diambil putra sama Kiai Sa'al Mahfud, dan Kiai Sa'al dawuhan ke saya bahwa Nyai Nafisa itu dijamuni sehingga keluar air susunya. Ternyata ibu itu walaupun tidak pas melahirkan bisa diusahakan untuk keluar air susunya, sehingga Gus Rosin ini menjadi putra rodok dari Kiai Sa'al. Kata beliau, iya saiki Rosin ponakane ibuke, aku padha lanangi. Lek Rosin sok ben duwe anak wedok karo aku lak malah gak iso salaman. Jadi dengan cara diambil anak rodok, maka ya di samping tabani juga anak rodok gitu. Ini berarti ilmunya Yai Sa'al Mahfud yang dipakai ini. Sementara kita punya teman sudah almarhum Gus Yusuf
mantan Rois MWC mana? Umbul Sari. Sama mengambil anaknya Mbak Yu iparnya. Mbak Yu iparnya Mbak Yu Pare ya. Omai cecer. Saya bilang ke Gus Yusuf, Gus, tiru-tiru Yai Sahal gitu loh. Dadi wong omai cecer. Sampai jamoni nyonyai sampean. Dadi sok ben sama susuni. Dadi iki dadi anak iki dadi anak rodok karo sampean. Saya bilang gitu. Tiru-tiru Yai Sahal. Apa jawabannya? Gak iso Gus. Dari Sony karo bojoku dudu anak rodok karo aku. Apa Gus? Tiru rodok karo aku kok. Ana sing guyune kering kok iki. Dadi gak dadi anak rodok, dadi dulur rodok. Dari Sony karo bojoku. Nah tadi Mas Dayat itu kok nyeletuk cerita ketika dia di kapan hari ke Kajen. Ya mungkin ke rumahnya Bu Nafisa. Nah, itu dia mimpi gitu. Mimpi di Kajen. Mimpi ketemu sama Mbah Mun. Nah, dan kata Mas Dayat, kalau niki dereng tahu soal teng sarang kula niki. Tapi kalau kok rumah setengah jengin dalam ini. Lajeng kalau tanglateng Mbah Mun, jenengan kok diparingi umur panjang Yai sampai umur 9 doso. Soalnya wow cerita, wow cerita ini gara-gara kula ni ngepil. Kula niki ngepil terus Dayat niku negur. Jangan ngepil tok ya mboten sae kimia. Mbah Mun niku ngepil tok cuti panjang umur ngoten. Mbah Mun nek ngepil kan sakmene teng kados dahar sego ngoten. Sampai almarhum Kaji Sakir niku sanjang Mbah Mun kae mane-mane kinjele. Dahar kaya dahar sego ae. Depe Sakir mati dhisik sampe. Mbah Mun jawab dalam mimpi itu. Mbah Mun jawab, iya aku maca laku Cak Agum aku. Laku Cak Agum ini termasuk wiridan yang di Istiqomah di Tambak Beras. Juga yang di pondoknya Dayat, karena Dayat ini sudah keluar dari Tambak Beras sama Kiai Jamal dibuatkan pondok sendiri di daerah Perak gitu di Tambak Beras. Dadi Mbah Mun diparing umur panjang mergo maca laku Cak Agum. Terus tanglet Dayat nih. Ya nopo ya rasane sedo teng Mekah ya. Jawab Mbah Mun, aku tidak guyon karo malaikat aku kata. Lah saya pikir ini Dayat ini kok hebat, kok wali Dayat ini. Terus anaknya yang namanya Ja'far itu, anak yang nomor 2 karena Mbak Yunya sekarang lagi dipondokkan di sini ya, baru seminggu ini dipondokkan di sini. Ja'far ini sama Mbah Mun, wis iki mondok nang kene yo tak daftar yo. Ditulis sama Mbah Mun. Ja'far. Ditulis Latin. Pakai K. Ditegur sama anaknya. Sama Ja'far. Ndamel titik Mbah mboten ndamel K Mbah. Ja'farnya itu. Kok cek jelas bareng kula mampir teng Sarak. Lho kok nggih. Sing kula impiakan kok persis kalian dalem Mbah Mun. Tak pikir hebat iki. Kula terus mampir teng Gus Ghafur. Mergo jari ini Nyonya Gus Ghafur iku kancane Adik Dayat. Saya enggak tahu Dayat iki wali apa setengah wali ya. Mimpinya kok hebat sekali saya pikir gitu. Ya saya bilang mantan ini Gus Dayat ngriki, Gus Ghafur ngriki mantan iki. Jadi ya saya kira kalau mimpi itu adalah juz'un min sitina nubuwah apa albain nubuwah ya. Saya kira Dayat sebagai orang yang soleh ya. Kalau enggak soleh kan dipakai mantu karo Yai Jamal. Dan dia alumni setelah dari Tambak Beras, dia terus ke
Ahqaf bareng sama Kang siapa jenenge Mizan ya. Beberapa anak waktu itu saya berangkatkan, 4 anak saya berangkatkan, dan waktu itu masih gratis karena masih dalam keadaan krisis moneter Indonesia. Dan cepat hanya 4 tahun selesai. Kemudian Dayat melanjutkan S2 di Unisma. Ini yang pertama. Yang kedua, kenangan saya dengan Mbah Mun, saya itu pernah diajak sendirian, diajak tenggene makam Simpek. Makam Simpek itu saja nih tanahnya Mbah Tolo. Mbah Tolo itu seusia dengan Mbah Umar, sakurun kali Mbah Umar. Ini konon Mbah Tolo inilah yang membawa Ihya ke Sarang. Terus Mbah Tolo membalah Ihya nopo terus kiai-kiai Sarang sami ngaji teng Mbah Tolo, terus pulang ke pondoknya masing-masing balah Ihya sendiri-sendiri. Tapi lihat terus Mbah Him almarhum nggih, ora kok Mbah Tolo iku terus mbalah berarti maca Ihya yang lainnya ngrungokno ya enggak ya, kayak diskusi gitu, kayak musyawarah Ihya. Tapi ala kulli hal Mbah Tolo itu berjasa karena beliau yang pertama kali membawa Ihya ke Sarang. Mbah Umar yang terkenal alamah itu dan ahli riyadhah, sampai Mbah Umar itu kata Abah, kalau wong sing wani ndelok wajah Mbah Umar, saking haibahnya Mbah Umar. Mbah Umar itu mantunya Mbah Ghazali. Mantunya Mbah Ghazali, kakaknya Mbah Khalil Rembang, Mbah Nawawi, Mbah Toni ini. Di zaman Mbah Umar memang Sarang mencapai kejayaannya pada masa itu, karena ketika itu sudah mencapai sekitar santri lebih 700. Zaman londo wis akeh santri 700 niku. Sehingga konon wallah alam ini, konon Mbah Khalil itu dawuhan, aku lek kaya Kang Umar anggur metu teko Sarang. Kisah ini benar atau enggak saya wallah alam ya. Cuma ketepaan ada Kiai Mas'ud di Rembang. Kiai Mas'ud ini julung santri, disenangi santri, tapi Kiai Mas'ud ini merasa gak pati ngalim. Maka Kiai Mas'ud minta kepada Mbah Khalil agar membantu beliau di Rembang. Maka jadilah Mbah Khalil hijrah ke Rembang. Dan Masya Allah, ketika Mbah Khalil di Rembang itu, saya pikirlah pondok kayak pondok Mbah Bisri ngoten mawon. Tidak. Di zaman Mbah Khalil di Rembang di Kasinan itu konon sampai 2000 santrinya. Luar biasa. Zaman londo lho nggih. Kalau di Sarang Mbah Umar 700 sudah dianggap luar biasa. Ternyata Mbah Khalil adiknya di Rembang 2000. Sehingga ya ngepost di rumah-rumahnya orang gitu. Kata Gus Mustafa Bisri yang cerita ke saya. Nah Kiai Mas'ud ini kata Gus Mus, kewedinge pol karo Muhammadiyah. Jadi Gus Mus, aku yo tahu dikongkon ngumpah kursi ini. Mergo bar dilunggui Muhammadiyah. Tapi sakniki pondoke buyar, bahkan pondok Kiai Mas'ud dadi Masjid An-Nur, Masjid Muhammadiyah. Dadi sampean aja geding nemen-nemen. Lek geding niku mendak marahi nyanding. Mbah Umar Kiai Soleh Darat Semarang. Kiai Soleh Darat Semarang niku nganggep bahwa orang yang paling tetap di Sarang ketika itu ya Mbah Umar. Tapi ketika sampai di Sarang, Mbah Soleh Darat Semarang, gurunya Mbah Syam Asari, ya gurunya Kiai Dahlan Muhammadiyah itu,
Itu beliau terkagum ketemu kali sinten Kiai Murtado Mbah Tolo itu, yang dulu Mbah Tolo pernah jadi mertuanya Kiai Khalil Rembang juga. Tapi nggih tuku karo yang keberapa Mbah Khalil Arabian Mbah Khalil niku nggih. Biyen niku lek Arabian gak pati kiai. Wis kafir kawani ta kesabar. Allah. Kata Mbah Soleh Darat ketika sampai di sarang, tak kira sarang sing ngalim lek Kiai Umar. Tipe ono mana Kiai Murtado Mbah Tolo. Nah, yang mewakafkan Simpai itu Mbah Tolo. Karena itu dulu ketika Mbah Ber itu sedo, maka Mbah Mun minta izin kepada Mbah Maknunah untuk memakamkan Mbah Ber di Simpai. Ya walaupun ini sekedar basa-basi, caca ini pun diwakafakan untuk umum gitu. Ini karena Mbah Maknunah ini putune Mbah Tolo, saking apa yang namanya Kiai sinten Kiai Maskur. Para hadirin, Mbah Maknunah ini dulu pernah jadi bojone apa dengan Mbah Maknunah punya anak dua yang bernama Makin sama kok lali jenenge dulure kakak saya itu Mbah Ahmad sama Makin, juga dimakamkan di mana di Simpai. Tahun berapa saya diajak Mbah Mun ketika beliau mau haji. Jadi sama Mbah Mun diajak ziarah ke Simpai, juga ke Setumbun, ziarah ke Mbah Dahlan, ke Mbah Ber, ditunjukkan sama Mbah Mun. Saya berdua, masya Allah. Mbah Mun si roto kuat. Sekitar usia berapalah ketika itu? Mungkin saya sekitar 75 atau berapa. Terus Mbah Mun dawuhan, iki lodit, iki makame Mbah Sari, iki makame Mbah Sari, iki sing dongane barokah iki, sing dadekno kiai-kiai sarang saiki yang Mbah Sari iki. Nah, Mbah Sari itu para hadirin itu ibunya Mbah Dahlan yang mendoakan Mbah Dahlan dan anak cucunya agar menjadi orang-orang yang alim ya. Riadohnya Mbah Sari sampai Mbah Sari itu dawuhan ke Mbah Dahlan, kowe kudu lunga cung, kudu sampai iso ngaji temenan. Kowe krungu kabar aku loro atau aku mati gak usah muli lek durung iso ngaji. Aku ikhlas, aku ridho, masih kuburanku gak mbok tengeri, gak mbok kai patok. Pokok kowe iso ngaji. Dan betul sehingga Mbah Sari sampai sekarang kata Mbah Mun kalau dikasih patok mesti patok ini ku hilang. Sehingga sekarang nggak jelas mana sebelah makamnya Mbah Sari. Katanya Mbah Mun yo dalanan iki. Jadi setiap orang kalau mau ke Simpai, mau mau ziarah ke Mbah Ber, Mbah Dahlan itu berarti ngelangkai pesaraan sinten Mbah Sari. Hadirin hafizakumullah, yang bagi saya menarik itu ternyata peran ibu-ibu di sarang itu sangat berpengaruh. Di samping Mbah Sari ada Mbah Saidah karwani Mbah Sueb yang konon kenal karo jin, kenal karo ya. Sehingga Mbah Sueb itu sangat hormat kepada Mbah Saidah karena tahu Mbah Saidah itu sahibul karomah. Dan juga maaf termasuk masih keluarga sarang yang termasuk sahibul karomah, yakni sahibul doa mustajab itu Mbah Deno yang ada di sarang, yang ada di Sedan. Mbah Deno itu istrinya Mbah Musin. Mbah Musin itu putranya Mbah siapa? Mbah Saman.
Mbah Muhsin garwane telu, ada yang di Tuyuan Lasem, ada yang di Sarang, ada yang di Sedan. Maka Mbah Muhsin dawuhan sapa bojoku sing paling taat, tak dongakno muga-muga duwe anak sing alim. Ini cerita dari Mbah Mun saya ini. Dan ternyata ketepatan garwa sing paling ngabekti niku garwa Sedan, yaitu yang namanya Mbah Deno. Sampai lek Mbah Muhsin iku gilir ke Sedan, iku rambutnya iku kangge nyerbeti keringeti jarane. Saking bukan karena apa, bukan kau berebut cinta dengan istri-istri yang lain, tidak, tapi karena ingin sinembadan dongane Mbah Muhsin, bojoku sing paling ngabekti, tak dongakno muga-muga duwe anak sing alim. Dan Mbah Deno betul suatu saat ketika mujusi, maka mujusi, tahu mujusi nggih, ada beberapa butir beras yang tumpah dan jadi emas. Maka Mbah Deno dawuhan, duh Gusti kula mboten nyuwun donya raja brana, tapi kula nyuwun anak ingkang alim. Akhirnya beras pangimbali dadi beras maneh. Mungkin lek Mbah Deno zaman sekarang disuntik kabeh, beda di emas kabeh. Nah, yang saya ngomongkan begini, kalau mbah kita itu gak kedonyan, kok kita ini kedonyan, kan lucu gitu loh ya. Yang mbak yo iku kaya Sayyid Muhammad lah lek ndonga niku Allahumma ij'al fulus fi aidina la fi qulubina. Niku dongane Abu ya. Muga-muga dhuwit teng tangan gak nang jerone ati. Lah putu-putune niku mboten. Dhuwit kebek nang jero ati, tangan gak nyekel. Gila iki putune Mbah Deno lah iki. Mbah Muhsin yang makamnya kumpul dengan Mbah Mat, ya, tenggini wingking kantor nih, kantor Ghazaliyah. Mbah Muhsin punya putra Mbah Sakur. Mbah Sakur ini dilakopi Syekhul Masyayikh karena alim, umurnya panjang. Mbah Sakur ini berangkat ke Mekah. Ini yang berangkatkan Mbah Kafrawi Merawurak. Mbah Kafrawi itu juga mantunya mantune Mbah Saman. Mantune Mbah Saman itu Mbah Kafrawi. Wong sing paling gak seneng karo pejabat. Lek ana pejabat sowan najis diumbah kursine. Dadi biyen niku usum, lek gak seneng diumbah kursine usum. Mulai kaya Mas'ud Rembang diumbah kursine, niki Mbah Kafrawi ngoten, lek ana petinggi sowan diumbah kursine najis. Lah Mbah Kafrawi duwe anak namanya Fathur Rahman. Dadi menteri agama. Nah, lek ngeten tepak niki. Geding karo pejabat diwana dadi menteri. Lah lek geding karo Muhammadiyah pas dadi anak Muhammadiyah lah payah ngoten. Geding karo liberal diwana liberal lagi kacau. Ini. Jadi ya Mbah Sakur nglahiraken Mbah Fadol, Mbah Khair, termasuk sholah, muga-muga sholah gak seneng dunya insyaallah sholah. Lek kaya Mbah Deno. Nah, terus Mbah Deno punya putri, adiknya Mbah Sakur, Mbah siapa jenenge? Mbah Saroh. Mbah Saroh ini yang dikaro kali Mbah Mangku Dirja. Mbah Mangku punya anak, Mbah Mangku punya anak, Mbah Mangku ya nama gelar sampai nalikane mati gak roh ditalekini jenenge sapa. Mergo wis kadung diceluk Mbah Mangku. Dan memang satu saudara sendirian, laki-laki sendirian, baru dia anak akeh ketika punya Mbah Jawawi punya anak apa dulure kata lanang-lanang. Jadi sing dadi mangku kerebutan, akhirnya gak tinggo kabeh akhirnya. Satu yang make mangku lek ni am Semboro
Ini sering kali kalau nulis namanya Ni'amullah Mangku. Mangku apa kira? Ya mangku bule itu. Allah. Jadi alhamdulillah para hadirin, jadi berkat doanya tokoh-tokoh perempuan ini, walaupun juga tentu doanya salafuna yang minasyolihin yang mukhlisin, sehingga sarang sampai sekarang masih tetap, alhamdulillah masih tetap berkibar. Selalu ada khalaf min ba'di salaf, selalu ada generasi yang bisa menjadi rujukan, yang bisa menjadi harapan kita. Setelah Mbah Murtado seperiode dengan Mbah Umar, terus ada periode Mbah Imam sama Mbah Zubair, terus ada periode Mbah Maimun. Nah sekarang periode yang muda-muda ini alhamdulillah ada di MIS ada Gus Rohib, di MUS ada Gus Said, di Al-Anwar. Alhamdulillah ini kelebihan Mbah Maimun rahimahullah. Saya mengatakan orang yang sangat sukses itu, sangat sukses itu Mbah Maimun. Programnya sukses, dari sisi pendidikan juga pondoknya sukses. Yani dalam arti bisa mencetak kader, ya, para alim, para ustadz, para dai yang sangat banyak sekali. Walaupun ketika saya pertama kali mondok di Sarang itu lebih dibongkar kemah-kemah, karena sebelum saya ke Sarang itu masih kemah-kemah mergo barokah Mbah Imam mlebu Golkar. Ketika itu di Pondok Mus sudah ada lebih 1000 santri sudah. Karena Mbah Imam sangat kondang ketika zaman PKI dengan celup-celupan penjalin. Kalau biyen go penjalin seweneng pol teko Sarang. Tapi lek Gus Subab sama Gus Imam gak terima njupuk penjalin. Wadus nang jedinge Mbah Imam itu. Tadi jadu ki pol. Wong liyane gawe penjalin wis lega. Iki malah gawe adus jedinge Mbah Imam. Sing cup-cupan penjalin itu. Allah. Sehingga ketika itu tahun 66 nggih, zaman Ganyang PKI itu. Dan kita pesantren NU bersama ABRI berangkulan Ganyang PKI. Walhasil pokok pemilu ketika itu dilaksanakan dengan jurdil, wis NU tentu menang mutlak. Tapi rupanya ABRI nggak senang kalau NU menjadi pemenang mutlak, maka Pak Harto membuat sekber Golkar dan kejemi setengah mati. Sampai Bupati Jember, Bupati Dulhadi sing milih wong NU padahal. Ngumpulno teng ngene aula teng Jember, para anggota Korpri niku diwamuk mergo lek ana sing gak Golkar awas. Itu dengan Mbah Muhid Muzadi. Mbah Muhid Muzadi itu teman akrabnya Bupati Dulhadi ketika itu. Mbah Muhid ketika itu masih jurkam NU. Jadi Mbah Muhid Muzadi, sampan lopo ngamuk kok membuang energi. Wong nang gedung kabeh wis Golkar kabeh. Kok sik sampan seneni? Jawabannya apa? Meneng ra. Aku ngamuk iki dibayar. Ini katanya siapa? Mbah Muhid. Dan sekarang didatangi tentara. Bu pirang peleton kita kayak nang sanding masjid itu. Sangat tertekan. Sangat tertekan. Sampai konon nuwun sewu. Ini mungkin agak rahasia. Gus Gofur kira-kira karo kira-kira. Mbok saiki seru. Jadi ketika itu Mbah Haim dan Mbah Mun dan beberapa kiai yang muda, si Gus-gus zaman niku sian. Wong kula nu mondok Sarang delok Mbah Mun sik enom sik ganteng, kok gak pandai kiai jadi umur kok sik enom sik ganteng.
Apalagi ndelok mbahimu tambah sik enom-enemen ketika itu. Dadi kiai sik gak pantes lah ketika itu. Jadi beliau-beliau ini sudah berembuk. Mungkin di antara kita harus ada yang Golkar. Kalau enggak kita tertekan. Keweden. Padahal wedi ku mare mati. Ya kalau mantun ngawas mantun maghrib tengene mbak-mbak. Wedi ku tiba-tiba mare mati juga. Konon Buya buka ketika Taun itu tahun Amwas datang ke Syria zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ono wong sing mukasyaf ketemu karo Taun. Arab nang ndi kowe? Arab nang Sam. Ditugasi mateni wong pira? Wong 2000. Mateni wong 2000. Barang wis selesai pandemi, pulang ini Taun ini ketemu sama orang yang mukasyaf ini. Wis mari tugasmu, wis. Saya mati piro? Bisa ketewu. Loh, kok melebihi target? Iya, sing 2000 aku sing mateni, turai mati karepe dhewe kemergo keweden. Allah. Jadi begitulah, maka sebelum Mbah Mun apa Mbah Hem itu mau masuk Golkar, ya demi keamanan sarang, tahu-tahu Mbah Imam nyelonong dulu masuk Golkar dulu. Alhamdulillah. Jadi katanya apa? Kan wali Mbah Imam itu. Kalau nggak Golkar, payah wong sarang. Ya walaupun risikonya buyar mana pondok sarang, pondok Mis. Tadi dulu pernah buyar ketika zaman Kiai Fathur. Setelah Mbah Umar, buyar kedua zaman Mbah Imam. Nah ketika itu pengurus Mis, santri Mis mau pindah ke Mus, rada gengsi, soalnya tahu tukaran. Walaupun Pak Zaini gawe mim Mahathir Ulumi Al-Muttahidah, Al-Ma'ahidul Ulumi Al-Muttahidah. Itu kan zamannya Pak Zaini dan sebelumnya itu. Untuk merukunkan pondok-pondok di sarang, ya balik PMH maupun Mus ataupun Mis gitu. Tapi tetap yang jenenge wong jejer ono gesekan itu. Sehingga anak-anak Mis pindah ke Mus itu gengsi. Semburat ke Lirboyo, ke Ploso, ke Bendo, macam-macam lah ketika itu. Sampai karya arek 50. Nah yang lain sing gak gelem pindah dari sarang tumplek-blek nanggone langgare Mbah Mun. Langgar namung Gus Imam tok kali Pak Mik Lasem kali berapa orang waktu ini. Wis gawe kemah-kemah ngono. Ingin. Kadang Mbah Mun dawuhan, aku iki duwe pondok karo barokah buyare pondok Mis. Jadi walhasil hebatnya pondok sarang itu kalau ada geger tambah rame. Nah, lihat saya pondok geger kan tukaran buyar dong. Tapi sarang min karomatihu, sarang itu anggar geger tambah rame. Jadi maaf, ketika Mbah Umar Sedo diganti kali Kiai Fathur yang putra langsung dari Kiai Ghazali, Kiai pertama pondok sarang yang dikader oleh Mbah Saman Wakif pondok sarang. Zaman Kiai Fathur niku pondok niku buyar. Gara-gara Rabi Mane buyar. Lek ning Jember Rabi Mane tambah rame. Rame kekere. Maka Allah, maka muncullah pondok Kidul ya. Muncul pondok-pondok yang lain gara-gara buyarnya pondok induk zaman Kiai Fathur. Juga begitu ketika pondok Mis buyar lagi, muncul pondoknya Mbah Mun dan akhirnya menjadi pondok yang paling super di antara pondok-pondok lain di sarang. Ini zaman kula nate madrasah Banat niku, Banat Ghazaliyah geger mergo Mbah Ngali tukaran karo Mbah Hamzawi. Akhirnya Mbah Ngali ngurip-ngurip madrasah Banat di Syuaibiyah. Padha ramine akhirnya. Labian pondok wedok nang ngene Mbah Ngali tok. Sementara lek mondok nang ngene Mbah Ngali gak oleh ning
Ghazaliyah Banat. Akhirnya punya terpaksa yang lain bikin pondok baru. Ngene Mbah Khaim ono pondok wedok, ngene Mbah Mun nggih wonten pondok putri. Juga tenggene Gus Fakih. Dadi walhasil gara-gara gegere Mbah Ngali kali Mbah Hamzawi ndadekno ramene pondok wedok teng Sarang. Niki lah hebat niki. Dadi geger malah dadosaken barokah tambah ramene pondok Sarang. Aja ditiru tapi. Kok pas sampean geger sak duluran ben rame itu buyar. Saya kira itu para hadirin guyonan kula nggih. Sepurane iki Gus Ghafur. Kula teng Gus Ghafur niki kula mondok Sarang Gus Ghafur durung lahir. Sik cilikane Gus Kamil almarhum. Nggih. Iya, saya durung lahir. Sampeyan tahun piro, Gus? 73. Aku nih Sarang tahun 71. Mari gegeri Golkar itu nggih. Kula sik durung oleh melok nyoblos. 71, 75 kalau teng Sarang kengken dadi apa jenenge tukang hitung iki lho apa saksi ngono karo Kaji Ahmadi. Pak Ahmadi dikirim nang Gepuk sing paling gawat sing mari diparani tentara sak pleton apa sak kompi niku teng Gepuk. Padahal Gepuk niku santri ning alumni Sunia. Dadi bareng kula nyodoraken surat perintah king Pak Ahmadi didelok Ahmad Sadi Jauhari. Alamat kencong, wah si tengkul, lagi wong kencong, padahal dia bupati yang petinggi yang paling top kerengin nalikan ini, tenggepuk jangan ini gepuk, ini gepuk-gepukan, ini, jadi itu semuanya diantara bagi saya yang awam ini, kok ada maziyah yang dimiliki oleh Pondok Sarang yang mungkin ini gak dimiliki oleh pondok-pondok yang lain. Semoga sampai seterusnya Pondok Sarang menjadi pondok yang barokah. Dan bukti barokah itu kalau jenengan para alumni Sarang bisa membawa risalah misi daripada Pondok Sarang. Nasrul ilmi, menyebarkan ilmu menjadi da'i ilallah. Sebagaimana torekohnya Pondok Sarang torekohnya salafun soleh.